Ini kompresor, ini namanya kompresor, ini kompresor semi hermetik. Nah, yang semi hermetik ini dia bisa dibuka, dibongkar. Nih baut-bautnya dibongkar. Nah, ya. Buka bautnya. Jangan kayak situ, bos lu itu, gua suruh bongkar, gua suruh ngencangin dol dia bautnya ini. Bautnya 8, 2 biji dol. Iya benar dol. Ya Allah, terpaksa diakalin pakai baut tanam. Namanya nih semi hermetik. Semi hermetik. Jadi piston. Sistem piston dia pasti. Iya sama dengan piston kayak mobil gitu kan. Kalau ini 6 silindernya. Berarti kayak kompresor ini AC. Ini kulkas. Kompresor kulkas kecil. Ya, Kompresor ada pistonnya kan itu. kompresor kulkas itu namanya full hermetik. Ya, namanya full hermetik. Kalau ini namanya semi hermetik. Nah, ini sama aja. Ini pipa presnya. Nah, ini pipa isapnya bahasanya kita ya. Kalau bahasanya orang akademisi ini namanya pipa discharge. Ini pipa seksen. Berarti yang ini isap ini ngeluarin ini. Ya. Nih kalau ini nih. Nah kalau ini namanya scroll. Kompresor apa ini? Ini jangan kompresor apa, mau kompresor apa kan begitu. Ini tergantung maunya kita. Buat apa ini, Pak? Nah kalau ini rata-rata dipakai kalau untuk AC, kalau enggak untuk chiller. Nah ini namanya full hermetic scroll. Hermetic scroll. Iya scroll. Buat ini dia bisa. Bisa buat kalau untuk unit ini bisa. Tergantung kapasitasnya berapa gitu kan. Kalau ini ini 125. Berarti kalau 125 ini sekitar 10 PK-an. Tuh, FR 125. Jadi kalau Emerson ini dibagi 12 aja, berapa kodenya? Nah, dibagi 12, udah ketemu, dianggap ketemu PK-nya segitu. Kalau ini sekitar lebih kurang 10 PK. Jadi kalau untuk ngidupin listrik kontrakan ya, dia kalau 14 ampere, 14 kalau 14 itu dapat 7 rumah. 7 rumah berarti dapat kontrakan 21 ini. 21 rumah kontrakan. Kan 21 pintu itu aja. 21 pintu. Nah, satu ini. Nah, bagaimana itu listriknya? Gede juga ya Pak listriknya, Pak. Berapa Pak listriknya berapa watt? Nah itu ya kalau di sini ini dia 3 pas. Nah, kalau itu lebih gede lagi. Nih, ini 30. Ini 30 PK separuh 3 kali itu. Kalau 3 kali itu jadi kapasitasnya 60. Kalau 60 kontrakan. Iya, 63 pintu kontrakan. Ini Listrik ini untuk ini doang, belum kipasnya, belum pompanya. Kalau dia pakai AC untuk kipas indoornya, kipas outdoornya. Nah, jadi banyak ininya. Ini 30 PK berarti. Ini 30 PK. Nah, ini kalau piston ini isinya nih. Pistonnya kayak gimana? Nah, ini pistonnya kayak piston mobil. 6 silinder berarti dia. Nah, itu 6 silinder. Nah, ini pistonnya. Dia pakai ada ring juga dia tuh. Iya, di sini ya. Kendalanya apa aja Pak ini, Pak? Kendalanya ya pertama sama dengan AC, nggak dingin. Tapi dari sistem piston dia sering ini nggak? Nah, kembali itu ke sistemnya, bersih nggak sistemnya? Waktu pengelasan benar nggak? Kalau banyak kotoran bagaimanapun ya nggak bakalan awet. Jadi harus apa? Lu harus udah belajar saya split dulu nih. Nah kalau ini piston juga. Jadi sistemnya piston juga dia. Nah ini piston juga, namanya ini full hermetic. Nah full hermetic. Kayak yang kulkas berarti. Nah bersama dengan kulkas. Iya samalah dengan kulkas. Jadi di sini masih kipas nih. Ya ini kipasnya begini. Ya kan? Iya. Kayak AC ini Pak. Sama kerjanya kompresor, kondensor, kapiler, evaporator, balik lagi ke sini. Udah muter-muter gitu aja.
Nah ini namanya nih full hermetic. Kalau yang itu tuh angkat. Iya, ini namanya rotary. Rotary. Nah, rotary. Nah, banyak model kompresor itu. Ini namanya rotary. Oh, ini itu aja buat apa deh, Pak? Kembalinya maunya kemana? Mau bikin es kita bisa. Oh, dia buat es juga bisa. Bisa untuk es, tapi itu sesuaikan kapasitasnya. Apakah ini untuk ini kompresornya ada 3 macam. Pertama untuk high ten. High ten. High ten untuk AC. AC. Jadi di atas 15 dia. Itu AC, high time namanya. Ya. Kalau untuk chiller, nah, kayak ini itu. Bukan, chiller itu kayak sokis-sokis tuh. Nah, sokis itu namanya medium. Kayak sokis tuh medium. Kalau ini low. Ini low temp, bisa bikin freezer. Bisa freezer, bisa bikin es. Saya udah terima duit nih ongkosnya, sampai sekarang belum dilunasin. Saya udah terima duit ini. Ini bikin es ini udah. Ini ya. Iya. Es balok, bikin es balok ini. Aja. Es bungkus, es kantong itu. Ini udah tak bikin. Makanya lu sering-sering kesini mau kalau mau pintar. Antar gabung udah tahu ini alamatnya. Iya. Hitungannya berarti berapa PK ini, Pak? Ini 3/4 PK. Jadi kalau ada orang bikin es 20 menit 40 kilo. Kompresor 1 PK itu belajar lagi saya kan begitu. Jadi itu dia barang air udah didinginin sama dia di bak sini kan. Terus dicemplungin barang. Iya cepat dingin lah. Coba dari awal. Berapa lama itu air dari bak ini bekunya. Kemarin lihat juga di YouTube tuh ya. Yang dari ini nih apa sih? Freezer. Dia bikin 10 menit langsung beku. Ya 10 menit langsung beku. Kalau ini gue kecilin airnya, sedikitin airnya, keplep 5 menit bisa beku kan begitu. Nah sekarang ini jangan beku. Hitung dulu berapa lama dia dinginin air. Iya, air udah dingin dihantam 20 di min 20, di setel di min 20. Nah sekarang ini dicemplungin 1 kilo. Kompresor 1 PK setengah, ya udah cepat lah. Ya kita jangan dibodohin dengan ini dengan apa? Dia kalau daya itu nggak bisa dibohongin. Berarti sistemnya hitungannya cepat. Cepatnya dikarenakan nih air udah dingin dulu. Sekarang nih hitung berapa liter dia dinginin air. Berapa lamanya? Kan itu dihitung. Emang didingin begitu aja. Listrik ini kan dipakai. Kan. Nah, jadi kita jangan ini cepat. Jadi iklannya itu ya kadang-kadang menyesatkan. Dia nggak hitung berapa dingin, taruhlah 200 liter air didinginin, dia pakai kompresor AC ya. Berapa lama? Min 15. Nah kan begitu. Nggak bisa setengah jam, ada hitungannya. Sekarang ini hitungannya gimana dia Pak? Pokoknya anggap 100 liter lu dinginin air. 100 liter itu dari anggap suhu 30 derajat. 30 derajat, kayak 0 derajat aja itu udah delta T 30, ya kan? Iya. Nah, 30 selisihnya kan, itu harus dikejar dulu. 3 kali 100 berapa? 300 liter. Iya 300 kCal dikali 4 berapa? 1200. 1 PK setengah itu mendingin kompresor 1 PK setengah 1 jam. 1 jam itu yang 100 liter tadi untuk mendinginkannya. Terus bekunya lebih gede lagi daya yang diserap sama dia. 1 liter itu 80 kCal. Nah, iya kan? Kilogram kalori yang harus dihitung. Jadi kadang-kala ya begitulah. Yang penting bikin konten kadang-kadang menyesatkan. Makanya lihat saya cepet Pak. Makanya lu harus sering-sering kesini tuh, kayak gitu tuh kan. Ini mesin apa sih? Sama juga dia. Kan itu kompresor angin itu. Ini. Iya sama itu yang di dalam sama. Nah tuh bos lu bilangin itu suruh beli sama dia tuh 3 pas vakum. Ayah apa ngevakum berapa lama kalau chiller? Vakum. Saya pernah 24 jam. 24 jam itu full. Iya, tapi enggak vakumnya enggak 1 2 dipakai. Biasanya pakai berapa? Bisa 3. Dia udah ngerasain itu. Nah, kayak gini nih. Ini harus kenal juga nih EPAP.
Ini evaporator juga ini. Jangan yang pakai ini evaporator namanya. Tapi begini sih. Oh iya, nah, makanya lu kalau belajar makin pintar. Jangan makin bodoh nih. Ini EVAP juga itu. EVAP juga namanya. Itu namanya BPHE, brazing. Kandilas itu. Ini yang gedenya. Yang gedenya deh nih. Nih. Nggak kuat lu ngangkat sendiri. Pak, kalau yang ini sistemnya plat apa bukan ya? Ah, ini sistemnya. Ampun. Ini sama aja dengan EVAP biasa. Ya, tapi dia per plat ini. Plat berarti. Plat tipis-tipis dia nih. Berapa? Paling ya 1,2 mili kan. Nah, platnya. Jadi yang satu jalur freon, ya kan? Ya. Satu jalur freon, jalur angin. Ini kan untuk air dryer ini. Nah, kalau untuk air ya freon, air, freon, air, freon, air, freon, air. Begitu kira-kira. Jadi lapisannya dia tipis. Berarti dia dilas juga nih. Iya, ini kan namanya, ini kan sambungannya nih bras di sambungan namanya nih BPHE, brazing plat head exchanger. Brazing hard press. Brazing las. Brazing las paling gampang. Ya, brazing itu sama dengan lasan. Brazing plat head exchanger. Oke. Ya, sering-sering aja ke sini, sering belajar. Siap Nah, di sini. harus belajar lah. Udah tahu alamatnya. Iyalah, harus bisa.